bagi Raja mulia ku angkat tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebabnya yang membebaskanku, kemenanganku. Selah. Before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Halo semua, mari sama-sama kita kumpul di FJF Conference, Live in Calling. Kali ini akan diadakan pada tanggal 2 sampai 3 Agustus 2024 di The House Convention Hall di Bandung. Saya sangat senang untuk dapat kembali berkumpul, belajar, berkolaborasi, dan berdoa bersama dengan Anda semuanya. Percaya bahwa kita akan dapat diperlengkapi, dikuatkan, diberkati. Saya sungguh senang kita akan kembali diberkati oleh founder dari FGF Movement, Pastor Jimmy Untoro,
dan juga Global Mission Director kita, Pastor Danny Hanafi. Juga kita akan belajar banyak dari seorang pemimpin muda dari Filipina, Pastor Joseph Bonifacio, dan juga salah satu hamba Tuhan yang bergerak banyak di bidang discipleship, Pastor Paul Jaya Chandran. Dan seperti biasanya, FGF Conference tahun ini juga diperlengkapi dengan sesi master classes yang sangat baik yang bisa memberkati kita semuanya ya. Di seputar family, relationship, Anda bisa mengikuti kelas yang namanya Stronger Marriage for Greater Calling yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph dan Rika Bonifacio. Saya percaya bahwa dalam menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sangat penting untuk memiliki fondasi yang kuat dimulai dari covenant yang terdekat dengan kita yaitu keluarga. Masterclass Calling in the Marketplace untuk memperlengkapi kita semuanya di dalam dunia usaha juga bisa diikuti. Dan sesuai dengan tema kita yaitu Life in Calling, saya rindu tahun ini Anda dapat betul-betul mengerti apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Saya mengundang Anda khususnya mungkin bagi anak-anak muda yang ikut bisa ada di dalam sebuah ruangan bersama dengan Alexandro Ruby. Dia akan berbicara tentang finding your calling. Kita ngerti bahwa di dunia saat ini ada begitu banyak label, status, identitas yang ditawarkan kepada seseorang. Salah satu yang saat ini marak diperbincangkan adalah permasalahan gender. Yang mana sih yang dari dunia apa yang di-offer dengan citra dari laki-laki dan perempuan, padahal semuanya sudah jelas telah dijabarkan dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka di kesempatan ini Cutting Edge Academy akan memperlengkapi Anda melalui kelas Biblical Basis on the issue of LGBTQ. Jadi itu merupakan sebuah hal yang menurut saya sangat penting untuk disimak. Saya rindu untuk mengundang Anda semua untuk bergabung sekali lagi di IFGF Conference Alive in Calling. Percaya bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dan terpanggil menurut rencananya. So see you all di IFGF Conference 2024. God bless us all. Ready summer God. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya mana buat Allah kita malam hari ini, come on. Great are you, Lord, and worthy to be praised. Sama-sama nyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan Yesus Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Siap memuji Tuhan pagi hari ini? Siap lebih berberkati Tuhan lebih lagi? Yang siap diberkati Tuhan, mari bersama kita mau bangkit berdiri. Ini kami Tuhan, pujian kami naikkan untuk Engkau, Rajaku. Haleluya. Bersama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang terbaik kita mau bawa buat Tuhan. Sama-sama. Mari
semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia juru selamat bagi dunia. Amin. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Bersama-sama kita mengatakan, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Dengan iman katakan, di tempat ini. Amin. Yes. Ku puji Yesus Tuhan Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Amin. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Mari semua bernyanyi dan berseru Allah. Semua makhluk tunduk padanya. Pujian, pujian bagi Raja mulia. Angkat tangan kita bersama-sama. Juru selamat kita. Oh, salibmu, salibmu selamatkan. Sebab taklukkan maut dan kalahkan siap musuh kita. Salibmu bebaskanku, karya tegas. Yang percaya kemenangan Tuhan terjadi di tempat ini. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Di tempat
Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian mujizat terjadi. Amin. Nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Yes. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, tercurah kuasa, nyalakan apimu, ku nyanyi. Oh, kerajaan terjadi. Haleluya. Yes. Berikan sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Yes. Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk bisa duduk kembali. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih, setia, dan kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dan tak terbatas di dalam hidup kami. Terima kasih buat segala berkat terbaik yang sudah kami terima, bahkan yang sedang Engkau kerjakan Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami memberikan persembahan kami yang terbaik, dengan cinta kami memberi. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati, dan persembahan ini Tuhan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di IFJF Lamongan Indah. Senang sekali bisa menyambut Bapak Ibu Saudara pada ibadah pagi hari ini. Kiranya damai sukacita dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bersama saya Rea, kita lihat Ainis untuk seminggu ke depan. Mari bergabung di doa pengurapan minggu ini, hari Selasa jam 7 malam di Ruang Hijau. Hi guys, don't forget Super Youth every Saturday at 6 p.m. Halo adik-adik iKids, jangan lupa ibadah sekolah minggu hari ini jam 9 pagi di lantai 2 ruang iKids. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan mengenai Maria dan Marta. See you! Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR berikut ini. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi di Ruang Hijau dan setiap hari Senin sampai Kamis jam setengah 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Shalom pria-pria IFJF yang dikasihi Tuhan, pastikan hadir di Aimen hari ini jam 4 sore dengan tema Build Up oleh Bapak Eri Sudibyo. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat aktif dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan Rp10.000 setiap minggunya dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan melalui amplop iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini.
Demikian Ainis kita untuk minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja kita melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. Don't forget, people is our mission. Connect with God and make disciple. Alive in calling. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.
menggenapinya. Yes Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima sekarang, terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku
Saat kami berkata padamu Tuhan, imanku bersepakat, terima kuasa, terima janji dari Tuhan. Maka dengan sadar Tuhan, kami serahkan kendali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang ambil alih setiap kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang akan membawa kami kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Dan Engkau Tuhan yang maju berperang. Engkau yang memberikan kepada umat-Mu nama lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami kagum Tuhan. Kami kagum dengan cara-Mu membawa kami untuk menuju kemenangan. Kami bangga Tuhan, kami kagum akan kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kami percaya tak terbatas kuasa-Mu Tuhan atas hidup kami. Tak terbatas kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur. Tak habis-habisnya puji-pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas segala cara-Mu untuk membawa kami Tuhan. Untuk menuntun kami menuju jalan kebenaran. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas cara-Mu. Engkau Tuhan, Engkau yang kuandalkan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan iman katakan sekali lagi. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu. Saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau terus dalam jalan-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami, menolong kami untuk memampukan kami seturut gambaran-Mu, seturut jalan-Mu Tuhan. Berkati
Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkata-kata kepada kami melalui Bapak hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. IFGF Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan dilayani oleh Pastor Tommy dari IFGF Cirebon. Bapak Ibu, Pastor Tommy ini luar biasa. Ya, beliau menggembalakan di IFGF Cirebon dan beliau juga adalah koordinator wilayah Jawa Barat DPW. Ya, beliau dianugerahi keluarga yang luar biasa, didampingi oleh istri yang bernama Ibu Vera dan juga ketiga anak Inesa, Mikaya dan Jeremiah. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita sambut Pastor Tommy dengan aplaus. Berkati Tuhan, amin. Salam dari keluarga saya, mohon maaf mereka nggak bisa hadir pagi ini karena malam dipaksa untuk bisa hadir di Kompol Maksum oleh Pastor Budi. Jadi istri saya dan anak-anak saya nggak bisa berkutik, jadi diculik oleh Ibu Gembala Cinani gitu ya. Jadi sekali lagi salam dari istri saya dan seluruh anak-anak saya. Dan sekali lagi juga pastinya salam dari IFGF Cirebon. Anyway, this is a great church. Dan saya kemarin tadi barusan bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan begitu luar biasa. Amin. Oke, sama-sama kita buka dan saya percaya sama hari ini kita mau belajar. Ada amin. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Mudah-mudahan semua bisa terbuka. Oke. Dikatakan bahwa saya akan membacakan ayat ini, tapi ketika saya berhenti, saya minta jemaat katakan kata-kata yang ketika saya berhenti. Oke, jadi sama-sama kita katakan firman Tuhan hari ini, pagi ini kita deklarasikan, sama-sama seperti tadi Pastor Tere juga deklarasikan, sama-sama kita firman Tuhan ini kita aminkan buat kita semua. Amin, kita coba ya. Dikatakan pada suatu hari, pada suatu hari Yesus, oke, kita ulangin ya. Pada suatu hari, naik ke dalam perahu bersama-sama dengan, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam. Maka datanglah murid-muridnya, membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun, dan danau itu menjadi. Lalu katanya kepada mereka, di manakah? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, mereka taat kepadanya. Judul khotbah saya hari ini adalah tetap tenang di dalam badai. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini, ucap syukur buat berkat-Mu, ucap syukur buat Pelamongan Indah yang begitu luar biasa seperti namanya yang indah. Ucap syukur buat jemaat yang ada di tempat ini yang Kau berkati, yang sehingga pagi ini kami semua bisa dapat berkumpul di tempat ini untuk bisa
merasakan hadirat-Mu dengan begitu luar biasa. Ucap syukur buat semangat ada dalam tim kepemimpinan daripada gereja ini. Biar kiranya Kau yang urapi dan Kau yang berkati terus. Kami mengucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya percaya bahwa setiap dari kita hari-hari ini akan terus belajar dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya membawakan sebuah perikop dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25 ini. Dan kita ingin sama-sama belajar bahwa bagaimana kita bisa tetap tenang di dalam badai. Dan ada sebuah kisah dari seorang yang bernama Diana Knight. Diana Knight ini memiliki mimpi untuk bisa berenang dari Kuba ke Florida. Jaraknya kurang lebih 110 miles. Dan pernah bermimpi untuk melakukan itu ketika dia masih muda di tahun 78. Tapi nggak berhasil. Karena memang itu bukan jarak yang dekat, 110 mile. Berarti kurang lebih itu hampir 200 km, 160-170 km. Dan pastinya itu lautan yang cukup besar dan ada hal-hal yang besar di situ. Dan seperti misalnya contoh hiu dan semua. Nah, Diana ini ingin mencoba untuk berenang tapi gagal di tahun 78. Tapi kemudian dia akhirnya di masa tuanya dia berpikir bahwa dia kepengen untuk melakukan itu kembali. Kemudian dia mulai berlatih dan di bulan Agustus 2011 dia mencoba untuk melakukan ini kembali. Dan ketika dia berenang, dia sama sekali tidak dilindungi oleh kandang ataupun apapun seperti untuk menghindari dari hiu. Dia benar-benar berenang seperti orang biasa. Dan memang saat itu ketika dia mencoba di Agustus 2011, ternyata udara dan iklim saat itu tidak mendukung. Sehingga akhirnya ombaknya cukup besar sehingga yang harusnya tujuannya nyampe dia bergeser. Oke, dia quit, dia harus stop. Kemudian 5 bulan kemudian dia coba lagi. Dia lakukan itu. Dan ketika dia mencoba untuk kedua kalinya ini, ada hal yang kurang baik yang terjadi yaitu dia ketemu dengan sekelompok ikan jellyfish atau ikan ubur-ubur. Dan ubur-ubur di lautan itu cukup punya sting ataupun punya bisa ya yang untuk bisa melukai Diana saat itu. Dia menolak untuk stop, walaupun mukanya kebakar, badannya hampir kebakar, dan dia harus diangkat sebentar untuk diberikan suntikan untuk penawar daripada racun daripada jellyfish ini. Dan dia kemudian mencoba lagi untuk berenang. Dan ternyata ketika dia mencoba berenang kali itu, dia kehilangan kesadarannya. Dia harus diangkat kembali ya untuk stop itu saat itu. Kemudian dia mulai berpikir, oke, tantangan berikutnya berarti dia pernah mengalami dia terstang oleh ubur-ubur. Jadi dia konsult dengan beberapa pakar bagaimana menghadapi itu. Dia nggak takut akan hiu malahan. Dia udah ngerti bahwa ada ubur-ubur yang dia bisa lewatin. Oke, akhirnya didesain sebuah kostum, sebuah baju gitu ya yang mungkin panjang dan semua mukanya pun pakai topeng. Dia lakukan itu di Oktober 2012, tahun kemudian dia coba. Tapi ternyata kali ini bukan jellyfish yang ditemui, bukan ubur-ubur yang ditemui, udara iklim yang tidak bersahabat. Ada badai yang begitu besar. Even ketika ada kapal yang menemani dia untuk bisa berenang saat itu, selalu ditemani oleh coachnya, oleh kapal. Kapalnya benar-benar sampai dihajar oleh badai sehingga akhirnya hampir tenggelam. Sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tapi kemudian dia mencoba lagi di tahun 2013. Dia tidak pernah lelah untuk mencoba. 5 kali dia coba, kali itu dari tahun 2011 sampai 2013. Udaranya hari itu cukup baik. Ya walaupun saat itu ada bahaya, ternyata kenapa? Kali ini dia ketemu dengan sekelompok ikan hiu. Ada ikan hiu yang terdeteksi, dia memakai proteksi supaya alat-alat yang memberikan signal supaya ikan hiu tidak mendekat. Tapi saat itu alatnya nggak berfungsi dan ikan hiu mencoba mendekat. Grup dia dari kapal terjun untuk mencoba distract ikan hiu itu. Dan dia terus berenang. Dan walaupun saat itu akhirnya dia mengalami capek yang begitu luar biasa. Dia mengalami halusinasi. Ya. Tapi akhirnya dia berhasil nyampe ke Florida.
September 2nd dia nyampe dan ketika dia ditanya, apa yang membuat kamu terus untuk mau melakukan itu? Dikatakan bahwa yang pertama, never ever give up, tidak pernah mau menyerah. Yang kedua, never too old to chase the dream, gak pernah merasa terlalu tua untuk bisa untuk mendapatkan mimpi. Dan kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa ini seperti perlakukan yang saya lakukan sendiri, tapi membutuhkan sebuah tim yang mendukung. Nah, saya percaya bahwa ketika kita belajar dari Diana saat ini, bahwa dia harus menunggu dan dia harus terus berlatih. Dia mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi dia terus berlatih dan berlatih dan berlatih. Dan saya percaya kita semua sama. Di dalam kehidupan kita, kalau kita hanya ketika kita mengalami masalah dan kita menyerah, kita nggak akan pernah sampai ke tujuan. Ketika kita mengalami tantangan dan kemudian kita menyerah dan kita stop, kita nggak akan pernah bisa sampai ke tujuan. Kita harus punya sebuah determinasi, sebuah keinginan untuk terus mencoba. Ada seorang filosofer dari Amerika yang terkenal, yang mengajar di University of Chicago yang berkata bahwa a great ship asks for a deep waters. Sebuah kapal yang baik, sebuah kapal yang didesain baik, tidak pernah untuk diam, tapi selalu untuk lautan yang dalam, untuk air yang dalam. Ada amin? Di dalam kehidupan kita, kalau memang kita didesain untuk menjadi ciptaannya Tuhan yang luar biasa, kita harus tahu dan harus mengerti bahwa bakal ada tantangan, bakal ada challenge, bakal ada hal-hal yang harus kita hadapi. Semuanya gak kelihatan mudah. Dan saya percaya bahwa di Amsal 20 ayat 50 dikatakan bahwa the purpose of a person's heart are deep waters. Sama. Di dalam Amsal juga dikatakan bahwa kehidupan kita, rancangan hati manusia itu seperti air yang dalam. Dan ketika orang yang pandai, orang yang mampu bisa melampaui semua itu, akan bisa mengatasinya. Nah, balik lagi saudara saya kasih, but first, ketika back to the perikop tadi, ya, Yesus saat itu ketika bersama dengan para murid-muridnya naik ke sebuah kapal. Dan apa yang terjadi ketika kapal itu mulai jalan, ada sebuah tantangan. Ketika kapal itu mulai berlayar, ada sebuah tantangan. Nah, kalau kita baca sama-sama mungkin enak, gampang. Karena kita nggak melakukannya, kita tinggal baca. Tapi kalau kita baca di sini juga, apakah sebuah hal yang normal kalau kapal ketika berlayar menghadapi badai? Boleh dijawab? Normal. Normal nggak sebuah kapal ketika dia berlayar harus menghadapi badai? Tapi ternyata kalau kita baca di perikop ini, badai yang dihadapi oleh para murid-muridnya ini menjadi hal yang sangat besar. Betul? Mereka bilang bahwa mereka merasa akan binasa. Mereka merasa bahwa mereka akan mati. Dan yang mungkin kalau kita lihat dari sini cerita ini, dan ketika kalau kita mungkin mencoba untuk berada di posisi para murid-muridnya saat itu, kok enak-enaknya Tuhan Yesus tidur di saat badai, di saat yang keadaan yang buruk, Tuhan Yesus tidur. Dan mungkin di saat ketika aman-aman aja, Tuhan Yesus ada hadir, nyata. Mungkin kadang-kadang situasi itu yang mungkin kadang-kadang kita gambarkan juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami sebuah tantangan, ketika kita mengalami sebuah hal yang kurang enak, kita mikir di mana Tuhan? Apakah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita? Dan selalu mungkin kalau saya dan jemaat kalau boleh tanya hari ini, semua dari kita agree, kalau bisa dibalik dong. Kalau lagi keadaannya aman, ya silakan aja lah. Tuhan gak ada pun gak apa-apa. Tapi kalau di saat badai, di saat yang memang dibutuhkan, kita semua kepengen Tuhan tuh hadir. Tuhan nyata. Dan saya percaya kalau kita baca dari cerita ini, para murid-muridnya itu frustasi. Murid-muridnya itu kesel, dongkol mungkin ibaratnya. Dan di dalam kehidupan kita, mungkin juga sama. Kita menghadapi sebuah hal yang gimana Tuhan? Sebuah frustasi yang terjadi. Dan kenapa Tuhan tidur di saat badai itu?
Kita belajar di ayat 23. Ketika itu apa ya saudara? Mereka berlayar bersama, betul? Ketika mereka sedang berlayar, yang kedua, Yesus tertidur. Dan di ayat yang sama ini dikatakan bahwa turunlah taufan ke danau. Sehingga akhirnya perahu mulai kemasukan air. Yang di sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa penumpangnya di dalam sebuah bahaya, ada sebuah ancaman. Dan gak pakai lama. Kalau kita baca di ayat berikutnya, di ayat ke-24, para murid-murid udah langsung bangunin Tuhan. Mereka merasa bahwa ini tuh gak pakai lama-lama lagi. Dan saya percaya mungkin ini sebuah gambaran bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita juga sense sebuah ancaman, sebuah bahaya, gak pakai lama-lama juga kita semua akan teriak minta tolong sama Tuhan. Betul. Tuhan, tolong. Tuhan, aku mengalami hal ini. Dan Tuhan, aku mengalami bahaya. Dan kalau saya bisa simpulkan, jemaat yang terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa kita semua punya ketakutan, kita semua punya emosi sebagai manusia. Tapi kita harus belajar juga, jangan sampai emosi ini yang berbicara dan emosi ini yang mengontrol kehidupan kita. Di dalam perikop ini yang pendek ini, saya kepengen semua dari kita untuk belajar bahwa jangan sampai kita dibawa oleh emosi kita di dalam setiap tantangan dan di setiap problem yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita baca berikutnya, Yesus bangun, Yesus menghardik badai itu dan badai itu berhenti. Ketika Yesus menghardik badai itu, semuanya berhenti. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus ngerti bahwa kita yamini ketika Tuhan menghendaki, semuanya akan bisa beres. Seperti kehendak Tuhan, betul? Ketika Tuhan menghardik, semuanya beres. Sehingga kita juga belajar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa jangan sampai emosi ini yang di atas daripada semuanya. Jangan sampai emosi yang ada, ketakutan yang ada, emosi yang ada di atas semuanya. Dan sehingga kalau kita bisa simpulkan di tempat ini, ya kalau sama-sama jemaat setuju dengan saya, bahwa ternyata di dalam kehidupan para murid-murid saat itu, badai yang terjadi di dalam kehidupan mereka telah menguasai kehidupan mereka. Badai yang terjadi saat itu mengambil alih semuanya di dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka semuanya fokus ke dalam badai itu. Di para murid-muridnya saat itu, itulah yang menjadi hal yang utama. Menjadi hal yang besar. Sehingga makanya kenapa ketika Yesus bangun, Yesus menghardik badai itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa para murid-muridnya sudah kehilangan. Kehilangan yang seharusnya menjadi pegangan. Kehilangan yang seharusnya mereka percayai. Kehilangan suatu hal yang harusnya mereka tahu bahwa mereka berlayarnya kok bersama-sama kok dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak pernah berlayar sendiri. Mereka berlayar bersama-sama. Jemaat yang terkasih, bukan di tempat ini pastinya. Jangan sampai dari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita hanya bisa bangga ketika, oh ya, pastor, saya ibadah kok tiap minggu. Saya ibadah kok setiap hari Minggu pagi, ibadah dengan rajin. Saya bawa pasangan saya bawa suami saya bawa istri saya bawa anak-anak saya. Kita rajin untuk cari Tuhan. Jangan sampai kita juga cukup bangga ketika mungkin ada terlibat di dalam gereja ini. Oh iya pastor, saya udah ikut camp. Saya udah ikut grow, discipleship journey, saya udah ikut. Dan terlebih lagi saya juga udah pelayanan loh di tempat, di gereja dimanapun. Kita cukup bangga dengan hal-hal seperti itu. Jangan sampai jemaat yang terkasih kita bangga. Tapi kadang-kadang ketika ada problem yang terjadi, kita gak sadar. Problem juga yang menguasai kehidupan kita. Atau terlebih lagi, bicara tentang bagaimana kita datang ke gereja tiap minggu. Kita mungkin belajar discipleship journey, kita juga pelayanan. Apakah mungkin jangan-jangan ketika kita datang ke gereja tiap minggu dan pelayanan-pelayanan kita itu juga menjadi sebuah hal yang fokus kita selama ini kita lakukan. Yang seharusnya Tuhan kepengennya fokusnya bukan di situ saja loh.
Kita fokus kepada pelayanan kita membesarkan pelayanan kita. Kita fokus membesarkan keluarga kita. Kita fokus membesarkan pekerjaan kita yang seolah-olah Tuhan kasih. Terus dan terus dan terus. Seorang pengarang lagu Michael W. Smith pernah berkata, transformation in the world happens when people are healed and start investing in other people. Sebuah transformasi terjadi di dalam dunia ini ketika orang bisa disembuhkan dan kemudian memulai untuk invest di dalam kehidupan orang lain. Saya berharap kita semua belajar bagaimana kita bisa ada di dalam kehidupan orang lain dan nanti bukan fokus ke dalam kehidupan kita. Dalam perikop tadi, dalam Lukas tadi ini ketika kapal itu semua mengalami badai. Para murid-muridnya fokus ke dalam kehidupannya mereka pribadi masing-masing yang mereka pikir mereka akan binasa. Seperti tadi saya bilang, jangan sampai kita fokus ke dalam kehidupan kita yang kita pikir kita sudah lakukan yang terbaik. Sudah pelayanan, sudah melakukan pekerjaan yang terbaik, tapi fokusnya ke dalam diri kita. Dan ketika Yesus bertanya kepada para murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Where is your faith? Yuk sama-sama kita percaya bahwa disinilah letak kunci yang sama-sama kita pengen belajar. Oke, kalau ketika Tuhan Yesus, di manakah kepercayaanmu bertanya? Mungkin ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan. Apakah artinya mereka perlu meningkatkan iman? Kita selalu bilang, ayo imanmu harus besar dong. Apakah mereka nggak punya iman yang kurang besar sehingga akhirnya mereka mengalami ketakutan? Kita orang Kristen selalu dibilang, ayo dong diperbesar imanmu supaya akhirnya maka Tuhan bisa jawab setiap doa-doamu. Apakah ketika mereka mengalami masalah itu, artinya iman mereka kurang besar? Mereka imannya masih kecil sehingga akhirnya mereka ketakutan? Menurut saya enggak. Menurut saya lebih bahwa ternyata kata kuncinya di manakah? Artinya apa? Sesuatu yang mereka punya, tapi mereka mungkin lupa, atau mungkin mereka hilang. Sehingga akhirnya Tuhan tanya, di mana imanmu, di mana kepercayaanmu? Kemana kepercayaanmu yang seharusnya kamu taruh? Sekali lagi jemaat yang terkasih, pagi ini saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita salah fokus. But first, kemana iman kita? Di mana iman kita? Kadang-kadang secara nggak sengaja kita dalam kehidupan kita tumbuh, kita tahu bahwa di dalam dunia ini begitu banyak yang harus kita kejar. Pekerjaan contohnya. Kita punya iman di dalam pekerjaan kita melebihi dari seharusnya iman yang seharusnya kita taruh di dalam Tuhan. Kita mati-matian kerja, mati-matian. Sehingga akhirnya imannya adanya di dalam pekerjaan kita. Atau mungkin kita semua rindu membangun keluarga yang baik. Dari ketika kita mungkin bujangan, ketika kita belum punya pasangan, kita cari pasangan yang terbaik. Setelah nemuin, kita membangun keluarga kita sebaik-baiknya. Ya taruh iman kita di dalam keluarga itu, di dalam hubungan dengan pasangan. Yang tadinya mungkin boyfriend, girlfriend, pacaran, kemudian akhirnya berubah menjadi pasangan, kita taruh di situ. Iman kita begitu besar ditaruh di situ. Ketika mengalami tantangan kita bingung, saudara. Saya percaya bahwa kalau kita belajar dari cerita ini, Tuhan Yesus kepengen bahwa iman itu bukan hanya bicara tentang bagaimana kita diterima, bagaimana kita bisa disukai, tapi bagaimana kita bisa punya hubungan yang dalam. Amin. Hubungan yang dalam, katakan. Pagi ini kita belajar untuk bisa punya hubungan yang dalam. Sama-sama kita belajar. Begitu banyak cerita di Alkitab, saudara mungkin semua bisa lihat. Ada wanita yang sakit ketika ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkata, teguhkan hatimu, imanmu menyelamatkanmu. Betul? Ketika mungkin ada seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, saudara ingat. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Imanmu telah menyelamatkanmu. Ada orang kusta. Kemudian ketika dia mulai berdiri dan kemudian dia sembuh. Tuhan katakan berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Ada orang yang buta dan pengemis. Kemudian apa yang Tuhan Yesus katakan?
imanmu telah menyelamatkanmu. Berkali-kali, berulang-ulang. Ketika Yesus menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan, ketika orang-orang mendapat tantangan, Tuhan Yesus selalu katakan bahwa imanmu telah melakukan itu semua. Kita mengerti tentang iman ini. Iman, saudara, dalam bahasa Yunaninya itu sozo. Sozo itu artinya adalah healing, yang artinya to preserve, to rescue, untuk menyelamatkan, untuk ada kesembuhan terjadi. Dan terlebih ada sebuah arti lagi yang artinya diselamatkan dari kematian dan dijaga kehidupannya. Kalau kita punya iman, berarti kita pernah dimatikan dan kemudian kita harus menjaga supaya kita terus hidup. Amin. Sebuah arti yang sama-sama zozo. Ada sebuah spiritual salvation. Kalau mungkin kita bicara healing, oh healing itu kalau sakit, pastor, saya kemarin sakit, saya sudah sembuh. Karena kita nggak sadar, spiritual kita juga butuh disembuhkan. Ini yang jauh lebih penting. Sehingga kalau kita bisa lihat, kalau dari cerita wanita berdosa, yang kemudian dia sanggup mengurapi Tuhan Yesus, dia bawa minyak dia semua. Dan Tuhan katakan bahwa dia disembuhkan karena iman kepada Tuhan. Dia melakukan semua yang terbaik. Dan saya percaya ketika kita lihat dari perikop-perikop ini semua, Tuhan gak bilang, ayo naikin imanmu, perbesar imanmu. Tapi Tuhan katakan, di mana imanmu selama ini? Saya berharap kita semua jangan sampai ketika nanti kita ketemu Tuhan Yesus, Tuhan bilang, kamu taruh imanmu di mana selama ini? Ternyata imanmu selama ini salah. Imanmu ini nggak tepat. Oke, saya mau kasih contoh. Seandainya saya punya palu di tangan saya. Oke? Punya palu. Bayangkan palu ya di tangan saya. Handphone saya aja deh, ini palu. Palu ini sebuah alat, setuju? Benar? Tapi palu ini bisa juga jadi sebuah senjata. Betul? Oke. Sama misalnya pisau. Pisau ini sebuah alat, setuju? Tapi pisau ini juga jadi sebuah senjata, betul? Kenapa? Yang pertama mungkin tergantung siapa yang memegangnya, betul? Palu di tangan seorang tukang kayu menjadi sebuah alat yang penting. Alat yang bisa membangun sebuah furniture, sebuah alat. Palu di tangan seorang kriminal bisa menghabisi nyawa seseorang. Pisau di tangan seorang master chef akan bisa membuat sebuah masakan yang enak. Tapi pisau di tangan seorang yang mungkin ingin berbuat jahat, balik lagi, bisa menjadi sebuah senjata. Balik lagi kita di sini kita bisa belajar bahwa ternyata sebuah alat tergantung di tangan siapa akan berfungsi seperti apa. Setuju ya? Dan saya percaya di dalam kehidupan kita, iman kita pun itu sama seperti ini kalau saya boleh anggarkan. Kalau kita mungkin taruh di hal-hal yang bukan seharusnya, percuma, malah mungkin sia-sia. Tapi kalau kita taruh di dalam Tuhan, kita taruh di tangannya Tuhan, akan menjadi hal yang berguna. Menjadi hal yang kita akan bawa di dalam kehidupan kita. Nah, bicara soal iman, balik lagi ternyata ada beberapa hal yang mungkin membuat iman kita ini hilang. Seolah-olah hilang. Yang pertama, asumsi. Berapa dari kita selalu punya asumsi? Aduh, nanti kalau hujan, banjir. Kita udah bikin asumsi dulu. Sehingga kalau saya boleh kasih terjemahan, asumsi itu apa sih artinya? Kalau buat saya, asumsi itu artinya kita itu kreatif. Asumsi itu artinya kita kreatif. Kenapa? Kita bikin skenario, pinter. Kita kreatif. Wah, hujan nih, mendung nih. Berarti nanti akan banjir. Kalau banjir nanti akan ada problem, saya nggak bisa pergi ke sana dan sebagainya. Betul? Kita kreatif kan? Padahal kejadiannya belum terjadi.
Asumsinya sudah ada, kita asumsi bahwa oh akan ada seperti itu. Artinya apa? Kita bermain di dalam pikiran kita ke masa depan. Seperti seolah-olah akan terjadi seperti itu. Lalu kita balik lagi ke masa kita sekarang. Dan kita pikirkan bahwa itu tuh yang akan terjadi. Saya nggak tahu di sini ada yang suka asumsi apa enggak, dan saya nggak mau memberikan tuduhan. Saya percaya pikiran kita ini punya kekuatan. Pikiran kita ini punya cara untuk supaya kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Saya kasih contoh lagi. Tadi saya udah kasih contoh tentang pisau dan palu. Ada sebuah air terjun yang terkenal di Amerika, Niagara Falls. Mungkin semua udah tahu. Air terjun ini, balik lagi soal air, bisa menghancurkan banyak hal, betul? Kalau kita bawa itu perahu misalnya ke bawah air terjun itu, brrrt gitu ya. Kalau perahunya sebentar juga akan kepenuhan dan tenggelam. Tapi air yang sama, dengan kekuatan yang sama, kalau diolah, bisa menjadi sebuah hal yang positif. Kenapa? Karena dari air terjun itu bisa dirubah menjadi sebuah perusahaan yang menghasilkan listrik. Di-manage dengan baik bisa menghasilkan listrik. Nah, saya percaya bahwa artinya di sini kita harus belajar untuk bisa mengendalikan. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang harus kita kendalikan. Asumsi-asumsi kita harus kendalikan. Pikiran kita, imajinasi kita, kreativitas kita harus kita kendalikan. Mungkin kita di sekolah kita diajarkan, ayo kreatif, ayo kita harus kreatif, harus pikirkan. Tapi kita harus pikirkan menjadi hal yang positif. Jangan sampai kita kreatifnya berlebihan. Kita nggak taruh iman kita di tempat yang tepat. Buang pikiran-pikiran kita bahwa wah gagal nih, kita nggak punya harapan. Kita salah nih dan sebagainya. Kita belajar pikiran kita untuk dikontrol. Saya belajar juga satu contoh. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ya, saya lagi pelajari Gen Z hari-hari ini katanya konon nggak seneng punya rumah karena nggak kepengen terikat. Kalau orang tua saya, kakek saya, nenek saya selalu bilang kecil-kecil juga nggak apa-apa punya rumah. Nanti setelah itu upgrade dan sebagainya. Gen Z sekarang konon katanya nggak apa-apa, sewa aja. Karena kita nggak mau terikat. Kalau nggak suka dengan tetangganya tinggal pindah ke tempat yang lain. Tapi saya juga belajar di sini. Ternyata pemikiran Gen Z ini ada pemikiran yang baik juga. Dalam artian, jangan salah arti dipotong ya. Bahwa pikiran kita kalau jadi penyewa, memang enak. Kalau rusak tinggal telepon yang punya rumah, betul? Aduh, ini alatnya rusak nih. Gentengnya bocor nih. Saya nggak mau lanjutin lagi dah kontraknya kalau nggak dibenerin. Di dalam kehidupan kita juga harus punya mindset seperti ini kadang-kadang. Kenapa? Jangan pengen memiliki semuanya. Kalau pengen memiliki semuanya, ya harus beresin. Kalau punya rumah, punya kita, bocor, gak bisa kemana-mana saudara. Kita yang punya rumah harus beresin, panggil tukang dan semua. Tapi kalau penyewa, bocor, panggil yang punya rumah, betul? Kita di dalam kehidupan kita juga ngontrak sama Tuhan sebenarnya. Kalau saya boleh bilang. Saya kepikir iya juga. Kenapa kita harus sibuk, harus beresin masalah semua sendiri? Kita punya master, punya Tuhan kok. Tuhan, aku punya problem nih. Aku gak mau asumsi, nanti hasilnya bagaimana, pemikirannya bagaimana. Bantu aku Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bisa kontrol pikiran kita bisa masukkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita authorize, kita persilahkan Tuhan masuk. Akan ada hasil yang bisa lebih luar biasa. Yang kedua, takut. Seberapa daripada kita punya takut? Aduh, takut gagal nih. Takut gak bisa nih. Takut gak mampu nih. Takut, semua takut. Takut itu kalau saya boleh simpulkan, artikan. Kalau tadi asumsi itu artinya kreatif. Kalau takut artinya fokus. Kenapa? Kalau kita takut berarti kan itu tuh yang akan terjadi. Kita fokuskan akan hal itu. Kita takutkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa dibandingkan kita takut, kenapa nggak kita menyembah Tuhan misalnya contoh. Take the moment untuk dimana kita mengalami ketakutan. Habiskan waktu dengan itu untuk tidak takut. Tapi bagaimana kita bisa menyembah Tuhan.
Dan saya percaya ini terjadi di dalam gereja ini. Karena tadi saya perhatikan ketika saya ada di tempat kursi itu. Gereja ini suka banget menyembah. Yuk bangun itu lebih lagi. Let's worship. Bangun itu lebih. Kita kendalikan. Takutan kita kendalikan supaya Tuhan bisa bekerja lebih lagi. Di waktu-waktu kita mengalami hal itu. Ketika kita mengalami suatu hal. Hari-hari ini. Saya selalu bilang Tuhan bangunin saya pagi-pagi jam 4. Doa saya itu. Kenapa? Supaya saya bisa berdoa sama Tuhan. Jam 2 pagi Tuhan bangunin, saya doa sama Tuhan. Apa yang Tuhan ingin saya doakan? Simple. Saya gak minta Tuhan, berikan aku mimpi yang indah, bangunin aku pagi-pagi. Seriously. Hari-hari ini saya lagi kepengen, Tuhan bangunin saya jam 2, jam 3, jam 4 pagi gak apa-apa. Dan ketika saya bangun, wah Tuhan terima kasih saya dibangunin. Saya doa aja simple, saya berlutut di ranjang saya. Saya tidur lagi, setelah itu saya lanjut lagi. Dan itu membuat saya sukacita dibanding saya mengalami ketakutan. Anak saya yang paling besar hari-hari ini lagi mengalami ketakutan. Kenapa? Karena dia baru UTBK. Dan hasilnya masih 13 Juni besok. Apakah dia dapetin slot apa enggak di PTN? Saya bilang, just pray. Kita berdoa. Apakah Tuhan akan memberikan mana caranya yang Tuhan ingin berikan? Kemana Tuhan ingin melangkah? Filipi 4 ayat 6 kata bahwa, do not be anxious about anything. Jangan sampai kita punya ketakutan, kita punya keraguan-raguan tentang semua hal. Tapi taruhlah semuanya di dalam sebuah doa dan permintaan ke dalam Tuhan dengan ucapan syukur. Put everything in prayer, in petition with thanksgiving. Dan saya percaya kalau kita bisa taruh itu akan jauh lebih baik. Dan bicara soal badai di dalam kehidupan kita, kehidupan para murid-murid saat itu dalam perikop ini. Tuhan Yesus tanya balik lagi, di mana kepercayaanmu? Saya percaya bahwa di sini kita belajar bahwa ketika iman para murid-murid itu mengalami badai, membawa mereka badai yang mulai mengisi perahu mereka saat itu, membuat mereka bahwa ini pengalaman yang menakutkan, menyita iman mereka. Kita belajar dari situ. Saudara, di dalam perjanjian lama, saudara semua mungkin tahu tentang Baal atau God of Baal, dewa Baal. Dewa Baal itu dewa apa sih? Ternyata dewa badai. Saya belajar bahwa ternyata badai itu memang benar-benar menjadi sebuah dewa di masa lalu. Makanya kenapa mereka menyembah Baal? Kenapa? Supaya cuacanya baik. Supaya cuacanya bisa friendly, bisa mereka ketika menanam bisa berhasil. Ketika mereka pergi kemana-mana mereka tidak mengalami problem. Ini Baal itu dewanya sebenarnya kecil banget, katanya patungnya kecil. Tapi gambarannya ternyata pakai kepala kerbau dan semuanya. Selain dewa badai, mereka juga fertility god katanya. Mereka percayakan itu. Jadi mempersembahkan anak. Di dalam kehidupan itu yang terjadi kita belajar. Bahwa ternyata ini yang banyak hal yang manusia punya ketakutan. Asumsi. Yang mengendalikan semuanya. Dan Tuhan berikan contoh itu langsung. Supaya kita semua belajar. Bahwa di dalam kehidupan kita jangan sampai kita tersita pemikiran-pemikiran kita. Sebagai orang Kristen kita gak hanya bicara tentang agama. Kita gak hanya bicara tentang nanti kita masuk surga. Tapi kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita sudah bisa merefleksikan kehidupan Tuhan yang nyata sebagai orang percaya? Apakah kita sebagai orang Kristen kita hanya sibuk bahwa kita penuh dengan asumsi dan ketakutan? Dan akhirnya apa saudara? Kita fokus kepada diri sendiri. Kita didistract. Dan itu adalah tugas dari setan, kalau saya boleh ngomong. Mereka akan distract kehidupan kita, taruh semua asumsi, semua taruh ketakutan, sehingga akhirnya kehidupan kita dipenuhi akan hal itu. Dan di sini kita lihat, Tuhan Yesus apa? Menghardik damai itu. Menghardik badai itu, Tuhan Yesus menghardik badai itu. Karena tahu bahwa selama ini ternyata para murid-muridnya terlena. Pergi dengan Tuhan Yesus tapi gak sadar bahwa ada iman yang seharusnya mereka bawa. Dalam Hebrew 11 ayat 1 dikatakan bahwa faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen.
Iman itu adalah sebuah kenyataan di mana kita menaruh harapan kita dan menjadi sebuah bukti bahwa suatu hal yang belum kita lihat. Bagaimana kalau kita mungkin mengalami sebuah tantangan, sebuah gap, kita harus loncat. Kita percaya bahwa Tuhan akan melewatkan kita untuk bisa melewati semua tantangan itu. Balik lagi saudara, kalau di ayat 22 tadi, dikatakan bahwa Yesus naik bersama dengan siapa? Para murid-muridnya, betul. Jadi Tuhan gak hanya menyuruh kayak, ayo kamu naik perahu, sana jalan. Kita di sini semua belajar. Pada hari itu, Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan para murid-muridnya. Yesus naik sama-sama. Walaupun Yesus bilang, ayo kita ke seberang. Tapi Yesus gak pergi misah dengan para murid-muridnya. Yesus gak naik kapal VIP. Yesus gak misah dengan kapal yang khusus. Yesus pergi bersama dengan para murid-muridnya. Saya percaya dalam kehidupan kita, yuk kita ngerti bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Di setiap tantangan, di setiap pandangan-pandangan yang mungkin kita lihat, kok Tuhan seperti tidak ada. Tuhan ada loh. Jangan sepelekan hal itu. Taruh pemikiran kita di dalam kata-kata Kristus bahwa, ini bukan karena kepaksa, bukan karena kepepet, atau karena kita gak melihat. Tapi taruh pemikiran kita di dalam kata-kata Kristus. Bahwa yuk pasti kita bisa. Yuk pasti kita mampu. Bukan kalau udah kepepet baru ingat, oh ya Tuhan saya lupa berdoa. Yuk sama-sama kita terus. Kita bangun kehidupan kita. Di dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Kita bangun bahwa Tuhan ada. Pemikiran-pemikiran kita lakukan. Saya minta tim musik bisa bangun ke depan. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Walaupun mungkin seperti tadi para murid-muridnya yang mengalami badai yang begitu besar. Mengalami tantangan yang begitu besar. Yang merasa kayak seperti tidak ada jalan keluar. Bagaimana pemikiran para murid-murid seharusnya yang bahwa yuk speak life. Berikan kehidupan. Kita tahu bahwa setiap perahu pasti punya sekoci. Setiap perahu pasti punya pelampung. Di dalam kehidupan kita tahu bahwa akan ada selalu pelampung-pelampung. Mazmur 34 ayat 17 katakan bahwa orang benar berseru, Tuhan mendengarkan dan melepaskan mereka dari semua kesusahan. Ada amin. Saya gak mau panjang-panjang pagi ini. Saya berharap kita hanya belajar dari perikop di mana badai itu yang ada di dalam kehidupan para murid-muridnya juga ada di dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita menaruh pada hal yang salah. Kalau kita menaruh pada hal yang salah, kalau kita katakan bahwa kita akan binasa nih, kita akan mengalami kematian nih, ya itu ujungnya. Asumsinya, ketakutannya, pemikirannya. Kalau kita kreatif, kita fokus cuman kepada hal-hal yang negatif. Itu yang terjadi, saudara. Saya percaya di dalam kehidupan kita, setiap badai pasti akan berhenti pada masanya. Jadi biarkan Yesus bertahta di dalam badai kita. Bagaimana kita bisa melihat ketika badai ini ada? Saya nggak sendiri. Ada gereja, ada Pastor Tere yang akan mendoakan. Ada pasangan, ada keluarga, ada anak-anak yang akan terus berdoa. Bagaimana ketika kita mengalami tantangan, kita tahu bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan. Pagi ini sebelum saya jalan tadi dari hotel, saya bilang sama anak saya paling kecil bonus kami. Jadi kami semua dianugerahi bonus, saudara. Tiba-tiba anak-anak udah gede-gede gitu ya, tiba-tiba dapat si kecil gitu kan. Saya bilang, papi mau pelayanan, doain dong. Dan dia doain, biar semuanya baik. Saya percaya, taruh pemikiran kita, di mana Tuhan bertahta di setiap badai. Taruh pemikiran bahwa Tuhan itu nggak pernah jauh dari setiap tangan-tangan saudara. Bahwa Tuhan itu selalu ada, dan Tuhan ngerti setiap tantangan. Tapi kalau saudara sedang mengalami tantangan, kok gini? Artinya Tuhan lagi ngajarin. Artinya Tuhan lagi punya cara
untuk membuat saudara mungkin membuang setiap asumsi, membuang setiap ketakutan, membuang semua pikiran-pikiran yang negatif. Saat itu para murid balik lagi, saya harus simpulkan, saya harus ingatkan lagi. Di waktu yang sangat pendek, tapi mereka belajar banget bahwa badai itu jangan sampai menyita pemikiran mereka. Jangan sampai badai itu yang menjadi master di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa ada master yang lagi tidur, yang kalau saudara bangunin, dia akan bisa menghardik badai itu untuk berhenti. Tapi kalau sebenarnya jujur, mampu nggak para murid-murid itu menghardik badai itu berhenti? Seharusnya. Menurut jemaat yang terkasih, mampu nggak para murid-muridnya punya iman untuk memberikan badai itu berhenti? Seharusnya. Harusnya dia yakin karena dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita pun sama. Kita diajarin di dalam nama Tuhan Yesus, badai ini akan berhenti. Kalaupun badai ini masih jalan terus, pastor, aku udah doa. Gak seperti ada kesudahannya. Gak apa-apa, jalanin aja lagi terus. Kalaupun badai terus, diombang-ambingin terus, kok gak berhenti-berhenti terus, ini terus-terusan. Dinikmati aja saudara. Karena saudara ada bersama dengan master. Jangan sampai di dalam kehidupan kita punya asumsi, punya pikiran, kita punya takut. Padahal kita ada masternya dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Yuk sama-sama kita belajar pagi ini. Dan saya percaya kita semua semangat untuk bisa menghadapi setiap badai dan setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Mengikut Yesus boleh. Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yuk kita bangkit berdiri, sama-sama kita worship. Kita buka hati kita. Thank you Jesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Bapa, kami mengucap syukur. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Thank you Jesus. Bapak, kami berdoa saat ini, ucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Ucap syukur buat anugerah-Mu yang begitu dahsyat. Kami belajar pagi ini bahwa di dalam kehidupan kami, bahwa gak mungkin kalau kami hanya aman-aman saja. Gak mungkin juga kalau kami gak kemana-mana.
Kami mau mencapai tujuan kami Tuhan. Kami mau bergerak Tuhan. Kami mau punya kehidupan yang dinamik Tuhan. Kami mau level up Tuhan. Bapa, ketika kami mungkin bergerak, ketika kami mengarungi kehidupan kami, ketika kami berjalan dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami, di dalam studi kami, ternyata kami mengalami tantangan. Kami mengalami hal-hal yang mungkin buat kami sulit. Tapi kami diingatkan di perikop ini bahwa setiap tantangan, setiap badai, kami nggak boleh salah. Di setiap tantangan dan setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami ketika kami bergerak, ketika kami hidup di dalam kehidupan kami ini yang dinamik ini, kami punya master, itu Engkau sendiri Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa ngerti. Ajar kami jangan untuk tidak salah. Melihat bahwa setiap tantangan, setiap problem yang menyita fokus kami, yang akhirnya membuat kami masuk ke dalam asumsi, yang membuat kami akhirnya masuk ke dalam sebuah ketakutan demi ketakutan. Rabasyikir alabasyikir Uralabaya sikir alabasyikir Uralabaya sikir alabarabarabarabarabaraba sikir Uralabaya sikir alabaya sikir Uralabaya sikir Uralabaya sikir alabaya sikir alabaya syukur alabaya sikir Uralabaya sikir. Let's open our heart, let's open our heart. Uralabaya sikir. Uralabaya sikir alalabaya sikir. Let God speak. Let God speak. Uralabaya sikir. Uralabaya sikir alabar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 aba sikir. Touch Lord, touch Lord, touch Lord. Ambil alih Tuhan, thank you Jesus. Roh Kudus bekerja, Roh Rabba sikir. Uralabaya sikir alabaya sikir. Uralabaya sikir alabaya sikir. Uralabaya sikir alabarabarabaraba sikir. Buat yang rindu didoakan boleh maju ke depan. Uralabaya sikir alabaya sikir. Uralabaya sikir alabar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 aba sikir. Jesus. Healing flows, healing flows, healing flows. Ada yang mengalami ketakutan akan masa depan. Aku percaya it's gonna be clear in the name of Jesus. Healing flows, healing flows, healing flows, healing flows, healing flows, healing flows, healing flows. Holy Spirit, healing flows, 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 healing flows. Segala sakit, segala hal yang flow in the name of Jesus. I speak life in the name of Jesus. I speak life in the name of Jesus. I speak life in the name of Jesus. Healing flows in the name of Jesus. Yesus akan bertahta di dalam kehidupanmu lebih lagi. Just focus on Him. Call His name, call His name, call His name. Holy Spirit works, Holy Spirit works, Holy Spirit works, Holy Spirit works, Holy Spirit works. Yeah, Holy Spirit works, Holy Spirit works, Holy Spirit works, Holy Spirit works. Flow Jesus, flow Jesus.
Thank you Lord, thank you Jesus. Uralabasiki diri abrabasiki diri. Uralabayasiki aralabarabarabaraba. Healing flows, healing flows, healing flows. Uralabayasiki diri. Uralabayasiki aralabayasiki diri. Uralabayasiki diri. Sukacita mengalir untuk yang di sana. Yes. 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 Joy. Yes. Freedom. Freedom in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Yes. Yes. Sukacita mengalir. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini sekali lagi. Kami percaya Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk melihat, bahwa kami untuk bisa melihat, sekali lagi Tuhan, bahwa kami untuk bisa melihat bahwa Engkau ada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan kami. Setiap tantangan, setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami tidak akan pernah membawa kami turun, tidak akan pernah membawa kami surut, tidak akan pernah membawa kami mundur, tidak akan pernah membawa kami hilang harapan, tidak akan pernah membawa kami tidak pernah melihat bahwa Engkau meninggalkan kami. Tapi bahwa kami untuk bisa melihat bahwa Engkau ada bersama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus buat jemaat ini. Flow in the name of Jesus. Bapakku berdoa untuk sukacita mengalir Tuhan. Ada freedom, ada kebebasan mengalir hari ini. Jemaat terkasih, mari kita angkat tangan kita. Saya belum ingin menutup doa berkat, karena biarlah Pastor Tere nanti yang melakukan. Tapi kita angkat tangan kita untuk menerima satu kebebasan yang Tuhan akan berikan. Saudara mau? Saudara mau? Lord, I pray for freedom in this place, di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi saat ini ketika kami mengangkat tangan kami ingin mengaku bahwa kami jauh dari sempurna. Itulah tangan kami terangkat. Kami ingin melepaskan dulu kemanusiaan kami, pemikiran kami yang penuh dengan logika kami. Sehingga Engkau akan bertahta lebih di dalam kehidupan kami. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat, Bapa. Kami lepaskan bahwa kalau bisa, kalau yang mengatakan bahwa kami mampu, kami bisa, kami hebat, kami mau lepaskan. Dan biarlah Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami. Bapak, inilah jemaat-Mu, tangan-tangan-Mu yang terangkat. Tangan anak-anak-Mu yang terangkat ketika mereka melepaskan. Yang mereka bisa, mereka hebat, mereka besar. Tapi Kau gantikan sehingga mereka punya hati yang besar. Bahwa Engkau bertahta di dalam kehidupan mereka semua. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. 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 Freedom, joy, pengampunan terjadi. Yes, 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 yes. Terima, yes, yes. Terima. Thank you Jesus. Terima, thank you Jesus. Terima, thank you Jesus. Terima. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau klaim bahwa kami akan ikut dengan Engkau. Kami akan ikut dengan Engkau. Walaupun ada badai, walaupun ada susah, walaupun gak bisa, walaupun gak mungkin, kami mau ikut dengan Engkau terus. Kami mau ikut dengan Engkau. Dan kami yakin kami gak akan pernah dibinasakan. Kami gak pernah ditinggalkan. Kami akan ada bersama dengan Engkau terus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sekali lagi thank you Jesus. Kami mengucap syukur untuk semua hal di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami terus Tuhan untuk maju dan tidak pernah mundur Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya.
kasih dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, imanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini